Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahu al yaqin. Tarakana al mahjatil bayda wa layluha kanahriha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin al mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara lana ila yaumiddin. Wallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, tadi cerita tentang kurban itu begitu syiar ya, luar biasa. Ini kesempatan satu-satunya ya, kalau boleh bahasakan ini sesajennya umat Islam kepada Allah, ini satu-satunya. Hanya ini yang dibolehkan, dan yang lainnya itu adalah diharamkan, bahkan mungkin bisa jadi syirik. Tapi ini adalah satu-satunya yang Allah perintahkan ya, kita mengorbankan, kita mengorbankan darah, kita mengorbankan, kita mempersembahkan kepada Allah ya, ini sesembahan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima kurban-kurban kita, amin. Tapi mungkin boleh juga dipertimbangkan, karena kan kurban itu kan 4 hari Pak ya. Jadi tapi ya itu tadi keterbatasan jagal dan tenaga panitia juga susah. Tapi boleh dipertimbangkan juga supaya tidak numpuk dari pertama itu bisa kedua, ketiga, keempat. Jadi 4 hari itu bisa bilang satu hari satu sapi, 1-2 hari sapi juga bisa. Tapi ya itu panitianya bakal leklok memang. Agak merong nih Pak. Agak merong dan leklok juga dan sebagainya. Jadi 1 hari bereskan, kemudian 3 harinya fokus nyate ya. 3 hari fokus nyate, 1 hari terus ya, mudah-mudahan gitu. Hari ini jemaah haji sudah mulai merangkak ke tarwiyah, mulai merangkak, maksudnya berjalan ya, mulai berjalan ke Mina. Mereka sekarang ini masih pada mandi, pada siap-siap sarapan segala macam. Nanti pada subuh menuju Mina. Mina dulu, Yaumut Tarwiyah. Ya. Yaumut Tarwiyah ke Mina dulu tanggal 8, sekarang 8 Zulhijjah kan? Itu ke Tarwiyah. Esok hari ke Arafah. Ya, esok hari ke Arafah. Di Mina mereka melaksanakan sholat dengan jama dan qashar ya, kemudian bergegas ke Mina keesokan harinya. Dan setelahnya kalau hari ini teman-teman kita, saudara-saudara kita mulai berangkat menuju Mina untuk menegakkan manasik menuju puncak ya ibadah haji. Mudah-mudahan kita di sini dapat merasakan ataupun dapat apa istilahnya syiarnya sampai ke kita, keagungan ibadah haji dan juga syiar ibadah haji sampai kepada kita. Dan Rasul bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala, tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Haji mabrur balasannya adalah surga. Dan ciri haji mabrur itu 2 kata Rasul. Ciri haji mabrur itu 2. Sahabat pernah bertanya, mal hajjul mabrur ya Rasulullah. Ya Rasul, apa ciri-ciri haji mabrur? Kan di urang mah ciri haji mabrur teh sawahna ngalegaan ya. Tokona nambahan. Kemudian nanti istrinya nambahan dan sebagainya lah, banyak ya. Karena sahabat juga berpikir seperti kita. Jadi kesan yang ada di masyarakat itu haji mabrur itu adalah bertambah rezeki dan sebagainya. Padahal kan haji kan beda-beda. Ada haji yang dul majid, haji pulang haji kedul ke masjid, dul majid kosasi ya. Aya kosasi nu ongkosna dikasih, aya nu haji tomat balik mangkat tobat balik kumat tobat haji tomat dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah SAW menjawab haji mabrur itu bukan dengan indikator-indikator keduniaan, tetapi haji mabrur kata beliau adalah thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Balik dari haji, lisannya, tutur katanya semakin bagus, semakin lembut, semakin santun. Yang kedua adalah it'amut ta'am, banyak berbagi makanan atau bersedekah. Artinya pulang dari haji semakin dermawan, pulang dari haji semakin lisannya terjaga. Itu adalah ciri haji mabrur.
Adapun kalau bertambah ekonominya, rezekinya, itu adalah keberkahan dari haji mabrur. Jadi bukan itu cirinya, tapi itu keberkahannya, fadilahnya, keberkahannya, efeknya dari haji mabrur adalah Allah lapangkan rezekinya, Allah perluas rezekinya, Allah mudahkan rezekinya. Itu efek keberkahan dari ibadah haji. Tapi cirinya bukan itu. Cirinya adalah tadi thayyibul kalam dan it'amu ta'am. Karena dia thayyibul kalam dan it'amu ta'am, maka secara sosial dia juga akan lebih dihormati dan juga akan lebih meningkat kualitas dirinya, sehingga usaha dan bisnisnya pun pasti akan berkembang. Juga secara akhirat, secara maknawi, Allah berikan dia keberkahan dan kemudahan dalam usaha-usahanya. Mudah-mudahan bagi yang haji kita doakan hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Kita doakan hajinya mabrur, umrahnya diterima, lalu mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Karena haji itu adalah berbisnis dengan Allah. Haji itu adalah berbisnis dengan Allah. Kita keluar biaya, keluar banyak, dan itu betul-betul panggilan. Kemarin saya baru ngobrol di Tasik, itu ada orang yang pernah atau sudah mengumrohkan 150 orang. Allah. Ada pengusaha, dia pernah mengumrohkan 150 orang. Tapi dia sendiri kesulitan untuk ibadah haji. Allah. Udah ikut ONH plus, gagal lagi. Udah ikut sekarang Puroda Khosoh, Puroda yang super eksekutif, gak berangkat juga. Panggilan. Dan kemarin beliau minta doanya supaya kali ini Purodanya lolos, dan hari ini kesempatan terakhir bisa berangkat ke sana. Allah alam berangkat nggak tadi malam, belum ada informasinya. Allah. Itu betul-betul panggilan, dan Allah manggil saat tepat pada waktunya. Mudah-mudahan kita semua dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang terakhir ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang Godan. Insya Allah Godan. Kalau bagi yang berprinsip bahwa Arafah itu adalah event, maka besok adalah saumnya, saum Arafah. Tapi kalau bagi yang mengambil pendapat bahwa Arafah adalah harinya, maka puasanya adalah Rabu. Silahkan, mau yang puasa Selasa besok boleh, mau yang Rabu juga boleh. Nute puasa ge bae. Da sunnah ya. Dalam arti kata sunnah itu tidak menjadi sesuatu yang merisaukan. Tafadhol, silahkan. Mau yang Selasa boleh, yang Rabu boleh. Semua terpulang kepada keyakinan masing-masing. Karena pada akhirnya kata Rasulullah istafti qalbaka. Pada akhirnya keputusan berbuat itu istafti qalbaka, minta fatwalah kepada hatimu. Wa in aftakan nasu aftau, meskipun seluruh manusia memberi fatwa padamu, pada akhirnya kamu sendiri yang menentukan fatwa mana yang kamu ambil. Iya. Gitu. Mau yang Arafah sesuai dengan eventnya silahkan, mau yang silahkan. Masing-masing dikembalikan kepada keyakinan. Bukan keyakinan sebenarnya, keteguhan niat, keyakinan mana yang dari dua ini yang diambil dan sebagainya. Tetapi saya pribadi mengambil pendapat bahwa di zaman era modern komunikasi per detik diketahui, maka wihdatul matali, penyatuan satu matla, penyatuan satu hilal itu sangat mungkin dilakukan. Kita terlepas dari politik, kita terlepas dari batasan, kita terlepas dari apa-apa, yang namanya penyatuan hilal, wihdatul matali, penyatuan titik pantau hilal, meskipun berbeda-beda tiap negara di dunia ini, tetapi untuk penyatuan hilal itu sangat mungkin dilakukan. Karena apa? Karena sarana dan prasarana komunikasi sudah modern. Artinya orang yang melihat hilal secara nyata di suatu negara itu sudah bisa memberitahu orang yang lain bahwa saya ini hari ini dengan kasat mata, dengan seluruh tim yang saya sebarkan dari negara kami resmi formal, bahwa kami telah melihat hilal di malam ini jam sekian kasat mata misalkan. Maka tidak ada lagi orang yang dapat dihubungi mengetahui bahwa hilal itu ada untuk tidak mengikuti saran tersebut. Tetapi tetap, meskipun itu pertimbangan yang kuat, akan tetapi tetap karena dari dulunya memang ulama berikhtilaf, berbeda pendapat, ya tetap sampai sekarang berbeda pendapat. Jadi tidak bisa dipaksakan satu pendapat, kecuali kalau negaranya mungkin kerajaan ataupun pada zaman Pak Harto dulu nggak ada beda-beda kan, satu gitu kan, dan nggak boleh ada yang ngumumin itu kecuali dari pemerintah. Walaupun hal memang itu sudah khilaf dari dulunya, sudah ikhtilaf dari dulunya, sudah berbeda, sehingga kita tidak bisa lagi membahasnya lebih dalam.
Baik, hari ini kita akan mengupas surat Asy-Syams. Asy-Syams. Oh ya, sedikit ada mungkin semacam ungkapan ya bahwa puasa Arafah itu kan sudah ada sejak Rasul belum haji. Rasul itu kan haji hanya sekali kan? Ya. Rasul itu haji hanya sekali di Haji Wada. Otomatis saum yang berbarengan dengan Arafah zaman Rasul itu hanya sekali, yaitu di hari ketika Rasul berhaji. Tapi masalahnya adalah seandainya pun Rasul sudah diizinkan berhaji dari tahun pertama Hijriah, tapi karena tidak boleh, karena orang Mekah menolak, bahkan umroh pun disuruh balik lagi, itu kita dapat memastikan andaikan tiap tahun Rasul bisa haji saat itu, pasti puasa Arafah dengan hari Arafahnya tidak mungkin berbeda. Karena saat itu tidak ada yang bisa menyelisihi Rasul SAW. Artinya hari di mana Rasul wukuf itu pasti hari di mana kaum muslimin yang tidak haji pasti puasa. Sehingga kalau ada ungkapan bahwa puasa Arafah kan sudah lebih dulu dari tahun kedua Hijriah, haji itu tahun ke-9 atau 10 Hijriah, sehingga lebih duluan puasa Arafah. Tetapi kita dapat meyakinkan dan dapat meyakini bahwa Rasul SAW ketika beliau memutuskan wukufnya adalah hari A, tidak mungkin ada satupun yang menyelisihi yang berpuasanya itu di luar hari itu. Itu mungkin sedikit tentang pembahasannya bahwa hari Arafah telah ditentukan sebelumnya, benar, tetapi tidak mungkin berbeda Arafahnya wukuf dengan Arafahnya puasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Asy-Syams. Ini surat ini berbicara tentang keutamaan membersihkan jiwa kita, membersihkan hati, tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs. Surat Asy-Syams ini suratnya diturunkan sebelum hijrah, namanya Makkiyah, dan ayatnya ada 15. Disebut Asy-Syams karena Allah mengawali suratnya dengan kata wasyamsi. Allah bersumpah dengan 11 makhluknya. Dan ini adalah satu-satunya surat yang mana Allah bersumpah dengan sebanyak ini. Tidak ada surat lain Allah bersumpah dengan sebanyak ini. Ini menunjukkan betapa seriusnya, betapa besarnya, betapa krusialnya urusan yang akan disampaikan. Jadi kita dalam bahasa Arab itu ada istilah qasam dan jawabu qasam. Qasam itu sumpahnya, lalu jawabu qasam itu apa yang akan disumpahkannya. Nah, di sini Allah menggunakan 10 qasam untuk satu jawab qasam yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang sangat penting, sangat krusial dalam kehidupan manusia. Aqsamallahu azza wa jalla fi hadhihi surah bi ihda asyrata qasam. Allah SWT bi ihda asyrata qasam. Allah bersumpah dengan 11 makhluknya. Kita akan bacakan di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah bersumpah yang pertama dengan matahari, wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari serta cahayanya, wal qamari idza talaha, dan Allah bersumpah dengan bulan yang mengikutinya. Nah, ini Ibnu Katsir menjelaskan bulan mengikuti matahari itu bulan mengiringi perputaran matahari di setengah bulan pertama, tetapi setengah bulan terakhir bulan itu mendahului matahari perputarannya. Makanya bulan itu lebih cepat dari matahari dan Hijriah lebih cepat dari matahari, dari Syamsiah. Makanya itu wal qamar idza talaha itu putaran pertama, kemudian bulan mengikuti atau mendahului matahari ya dalam perputaran keduanya. Sehingga hilal bulan baru itu pasti bulan lebih dulu daripada matahari. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan Allah bersumpah dengan waktu siang ketika dia terang benderang. Wal laili idza yaghshaha, Allah bersumpah dengan malam yang menutupi siang itu atau menutupi matahari itu. Was-sama'i wa ma banaha, Allah bersumpah dengan langit. Nah, maknya ini meskipun ma itu biasanya dalam bahasa Arab menunjukkan kepada benda, tapi dalam hal ini ma di situ dalam tafsir Ibnu Katsir menunjukkan kepada man, artinya siapa itu Allah SWT. Dan demi langit serta apa yang Allah tegakkan, Allah bangun di antara langit itu. Wal ardi wa ma tahaha, Allah bersumpah dengan bumi yang mana Allah telah menghamparkan di bumi itu seluruh hamparan-hamparannya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsi wa ma sawaha, ini Allah mulai masuk ke bersumpah dengan
jiwa yang mana itu inti dari kehidupan manusia. Wa nafsi wa masawaha, dan Allah bersumpah dengan jiwa, dengan ruh, wa masawaha, dan apa yang telah Allah ciptakan untuk ruh tersebut. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah ini yang penting kita garis bawahi. Allah telah mengilhamkan, menginspirasikan, menjelaskan kepada manusia kebaikan dan keburukan. Allah telah memberikan ilham, memberikan intuisi, memberikan penjelasan ini yang baik, ini yang buruk. Jadi sudah diwahyukan dua-duanya. Sudah disampaikan kepada kita mana fujur, mana takwa. Fujur itu keburukan, takwa itu kebaikan. Lalu qad aflaha man zakaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, man zakah itu Allah, beruntunglah orang yang Allah sucikan jiwanya. Kemudian wa qad khaba man dasaha, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Dalam tafsir ini, dan merugilah orang yang Allah tidak sucikan jiwanya. Setelah ini kita bacakan dulu secara umum, baru kita nanti masukkan hikmah-hikmahnya. Kemudian kadzabat Samud bitagwaha. Kaum Samud itu telah berdusta kepada Nabi Saleh, ya, bitagwaha, dengan kesewenang-wenangannya. Idzin ba'atsa ashqaha, ketika satu orang di antara mereka yang paling celaka, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiya. Nabi Saleh berpesan, wahai kaum Samud, Allah mengirim kalian unta sebagai petunjuk mukjizatnya. Jadi ada unta keluar dari batu sebagai petunjuk bahwa itu adalah unta Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan naqatallah, untanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian ganggu, jangan kalian lukai, jangan kalian sakiti. Itu untanya Allah, itu mukjizat Allah, tanda kebesarannya, keluar dari batu tanpa asal usul. Jangan kalian lukai. Tapi satu orang di antara mereka yang paling jahat, yang paling celaka, itu malah membunuhnya. Fakadzabu fa'aqaru. Kenapa Allah menyebutkan domirnya jamak fakadzabuhu? Mereka mendustakan ayat Allah itu, yaitu Nabi Saleh yang pertama, kemudian onta itu fa'aqaruha, dan mereka membunuhnya. Satu orang membunuh, tetapi yang Allah kutuk, yang Allah laknat, yang Allah siksa, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang diabadikan, itu domirnya jamak. Kenapa yang membunuh satu orang tapi disebutkannya banyak orang? Karena orang yang banyak itu membiarkan satu orang itu membunuh ontanya Nabi Saleh tanpa menegurnya. Berarti tidak melakukan amar ma'ruf itu kaumnya Nabi Saleh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wallahi la ta'muruna bil ma'ruf, demi Allah kalian harus menegakkan amar ma'ruf. Wala tanhauna 'anil munkar, kalian harus menegakkan nahi munkar. Ini Rasul bersabda nih, demi Allah kalian harus menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jika tidak, maka ausyaka ayyabasallahu bi iqabi minhu, kemudian summa tad'unahu falaysa bikum. Kalau tidak, maka Allah akan hukum kalian dengan dua hal. Satu, Allah akan samaratakan azabnya kepada kalian. Ya ummuhullahu biiqabin minhu. Yang kedua, tad'unahu fala yustajab lakum. Kalian berdoa dan kalian tidak diijabah doanya. Ini sering saya ulang-ulang penjelasan ini. Rasul bersabda, kalau kalian tidak berdakwah, tidak menegakkan nahi munkar, tidak melakukan amar ma'ruf, maka hukumannya bukan hanya pelaku, tetapi kita semua kena hukumannya. Satu, disamaratakan azabnya, seluruhnya kena. Dan yang kedua adalah kita berdoa dan tidak diijabah doa-doanya. Sangat merugi tentunya. Kita berdoa tidak diijabah dan Allah kirimkan azab, kena semua. Sekarang Pak, LGBT itu sudah menyebar sangat luas. Data terakhir itu Tasik saja katanya 10.000. Dulu 3.000. Ya. Dulu 3.000, sekarang sudah naik berlipat menjadi sekitar 10.000-an. Memang SD sekarang. Nauzubillah, itu sudah mulai sudah orang tuh sudah mulai tidak terlalu mengkhawatirkan gitu. Nauzubillah. Padahal itu dahsyat akibatnya, dahsyat hukumannya, dahsyat azabnya. Nah, kalau kita diam dalam hal ini, maka Allah akan kirimkan azab yang tidak hanya mengenai pelaku tapi mengenai kita semua. Karena tadi Rasul bersumpah, demi Allah, kalau kalian tidak nahi munkar,
kalau kalian tidak amar ma'ruf, Allah akan kirimkan azab yang semua menimpa kalian. Dan kalian berdoa tapi Allah tidak dengarkan doanya. Ini tentunya jadi keprihatinan kita ya, terutama yang sangat dekat dengan kaum kita sekarang itu LGBT. Kalau di setiap kaum ada ujiannya, ada segala macamnya. Kaum sekarang kita sekarang ini menghadapi ancaman LGBT yang sangat dahsyat banget. Belum lagi ancaman ideologi seperti munculnya ideologi PKI, munculnya segala macam ya dan lain-lain. Adanya aliran sesat, adanya penistaan agama dibiarkan dan segala macam. Ini semua adalah tantangan kita semua. Jika kita biarkan, maka Allah akan hukum kita dengan caranya sendiri dan mengenai kita semua. Bisa jadi hukumannya bukan hukuman yang bersifat alamiah, bumi dibalikan, bisa jadi hukuman yang lain, kebangkrutan, ya, chaos, kemaratan, kesukaran, dan juga mungkin kehidupan yang sengsara, yang dijauhkan rasa aman, dijauhkan rasa nyaman, dijauhkan makanan dan sebagainya. Dan itu Allah pernah lakukan itu kepada kaum-kaum sebelumnya. Ada yang diazab dengan kelaparan 7 tahun, ada yang diazab dengan tidak ada air bertahun-tahun, ada yang diazab dengan gempa, ada yang dengan badai, dengan taupan, dengan dipekikan suara dari langit, telinga mereka pecah karena tidak kuat mendengar pekikan dari langit. Ada yang dengan bentar gulung kilat kena petir dan sebagainya. Allah sudah mengajak berbagai kaum dengan cara yang berbeda-beda. Bisa jadi kalau kita mengulangi dosa kita di kaum sekarang, Allah akan mengajak dengan cara yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki untuk menegur umat ini. Alhamdulillah misalnya. Maka kita harus bergerak, kita harus setidaknya kita kalau kita punya medsos, bergerak di medsos untuk menghentikan laju kemaksiatan yang di depan mata kita. Yang paling mudah adalah mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah dengan ke masjid, ya misalkan dengan meninggalkan maksiat yang terang-terangan, dengan mengajak orang beribadah. Itu cara yang paling sederhana, menjaga keluarga kita, mengajak masyarakat kita, memastikan mereka ada di masjid. Karena dengan begitu kita menjaga mereka, jangan sampai lepas dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kalau di masjid itu ada semacam pencerahan, edukasi supaya nanti kita mendapatkan hidayah politik, ya, supaya kita dapat mendapatkan hikmah bagaimana memilih dengan tepat, bagaimana kita mengajak masyarakat dengan tepat supaya teredukasi dan supaya tidak salah dalam melangkah dalam berbagai bidangnya, agama terutama, kemudian juga kemasyarakatan, politik, budaya dan lain-lain sebagainya. Jadi Allah bersumpah di ayat ini ya bahwasanya setelah Allah bersumpah dengan 11 makhluknya, dan sumpah Allah itu menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, maka itu tandanya Allah itu sedang memuliakan makhluknya. Allah memuliakan matahari, Allah memuliakan bulan, siang, malam, langit, bumi, jiwa dan lain-lain sebagainya. Lalu Allah terangkan kisah kaum saleh. Kalau Fir'aun itu kan ceritanya di surat Al-Fajr, wa fir'auna dzil autad. Fir'aun itu dzil autad, yang punya kekuatan dahsyat. Fir'aun itu tidak terkalahkan, raja terbesar mungkin sepanjang masa selain Namrud dan Bukhtanshar, Nebukadnezar ya. Itu raja terkuat, terhebat. Usianya konon 420 tahun. Firaun itu usianya 420 tahun, tingginya 8 meter. Kemudian badan lebarnya itu 4 meter, tinggi 4 meter, tinggi 8 meter, lebarnya 4 meter. Dan usianya 420 tahun, tidak pernah sakit. Mas, Firaun tidak pernah sakit, Mas. 420 tahun. Enggak perlu terapi jadi. Jadi pokoknya Mas stem cell mau laku ke Firaun. Saking sehatnya Firaun itu berkoar, ana rabbukumul a'la. Saking sehatnya, nggak pernah sakit, keluarlah dia dari batas kemanusiaannya, keluar dia. Saya 400 tahun tergering-gering, wah pangeran saya Mas. Ana rabbukumul, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itulah orang tuh kalau sudah memiliki kecukupan dalam berbagai hal, maka dia akan menjadi tagut. Dalam surat Iqra kemarin kita bahas. Kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu akan menjadi tagut. Kapan? An ra'ahu stagna, ketika dia melihat dirinya sudah berkecukupan. Sudah hebat, merasa berkecukupan. Makanya ada orang jadi tagut karena ilmunya, karena sudah merasa cukup. Ada orang menjadi tagut karena hartanya, merasa sudah cukup.
sehingga tidak butuh Allah dan tidak butuh petunjuknya. Ada orang yang merasa dan menjadi tagut karena jabatannya. Dia merasa paling tinggi jabatannya, merasa paling kuat di sekitarnya, mungkin di masyarakat dia paling tinggi juga kedudukannya, kehormatannya. Dengan begitu dia tagwah, melampaui batasnya dan menjadi tagut di dalam jabatannya tersebut. Maka setiap kita ini punya potensi jadi tagut, Pak. Ada yang tagut karena ilmu, ada merasa sudah berilmu, orang lain memberi nasihat, mana kagak kamari, karek pesantren kamari ya soalnya negor-negor kaula. Ada orang tagut dengan hartanya, merasa sudah cukup dan tidak perlu lagi agama, ada yang begitu. Ada juga orang yang tagut dengan kedudukan dan jabatannya, merasa sedang berkuasa, tidak ada orang yang dapat menjamah dan mengalahkannya, sehingga akhirnya tadi salatu arastagna inna ila rabbika ruj'a. Allah mengingatkan, sesungguhnya hanya kepada Allah kalian akan semua kembali. Hanya kepada Allah kalian semua akan kembali. Semua yang kita miliki ini, baik ilmu, harta jabatan, itu semuanya adalah tadi akan dikembalikan kepada Allah. Dan kita punya itu karena dipunyai, karena dibuat begitu oleh Allah. Kaya dikayakan, tidak ada yang kaya hakiki. Kaya dikayakan itu maksudnya apa? Ilmu untuk menjadi kayanya Allah beri. Kemudian keterampilannya untuk menjadi kaya Allah beri. Lalu dimudahkan hati manusia untuk menjadikan orang itu jadi kaya, dimudahkan. Lalu juga faktor-faktor lain yang dia menjadi kaya dimudahkan. Pintar juga sama, berilmu juga sama. Tidak ada orang yang berilmu pada asal hakikatnya, tidak ada. Tapi Allah ilmui dia. Dia diberikan, diarahkan pendidikan yang bagus. Lalu Allah pahamkan bagaimana membaca. Allah kasih dia kemudahan dalam memahami. Allah berikan kecerdasan dalam otaknya. Allah berikan dia konsentrasi dalam pikirannya sehingga jadi ulama. Kan begitu. Jabatan juga sama. Tidak ada orang yang punya jabatan secara hakiki diberi jabatan itu. Tadinya nggak punya apa-apa. Mungkin tadinya itu orang yang sama sekali tidak diperhitungkan, tapi Allah berikan dia jabatan, dimudahkan dia jadi jabatan. Maka dari itu kita kembali kepada ayat ini bahwasanya Allah SWT menegur fa'alhamaha fujuraha. Kita diberikan dua potensi, ada potensi hidayah, ada potensi kesesatan. Sahabat Imran bin Husain itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, menceritakan ya ke orang dari kabilah Juhaina. Ceritanya begini, bahwasanya orang itu kan sudah Allah beri petunjuk hidayah. Ada orang diberi petunjuk takwa, ada orang diberi petunjuk fujur. Fujur itu adalah keburukan, takwa itu kebaikan. Lalu orang itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, lalu di mana fungsi dari usaha? Di mana fungsi dari hidayah? Orang mencapai hidayah gitu? Kata Rasulullah, ya memang begitu. Allah sudah takdirkan baik dan buruk sejak sebelum dia diciptakan. Dan Allah sudah ilhamkan kepada manusia dua potensi, dua intuisi, dua rasa ataupun dua kecenderungan baik, kecenderungan buruk sudah Allah ilhamkan. Nah, kita diberi hak pilih. Kita diberi perangkat untuk memilih, ada perangkat akal, ada perangkat hati. Karena kita diberi perangkat memilih yaitu akal dan hati, maka kita bertanggung jawab atas setiap pilihan kita yang kita pilih dari fujur dan takwa itu. Maka kita ini nanti akan dihisab dengan pilihan-pilihan kita. Karena fujur sudah Allah berikan, takwa sudah Allah berikan, sudah Allah jelaskan mana yang takwa, mana yang fujur. Sudah Allah berikan dua jalan juga, ini jalan agama bagi yang selamat, ini jalan jalan kesesatan bagi yang ingin celaka. Sudah Allah jelaskan. Nah, kita kan memilih tuh. Nah, pilihan kita itulah yang akan harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha Adil. Jalannya diberikan dua-duanya, sarananya diberikan sama, akal hati diberikan, ya kecuali orang tidak punya akal dibebaskan dari syariat. Orang yang tidak punya hati dibebaskan dari syariat. Kenapa? Karena dia tidak ada gangguan mentalnya, dibebaskan dari syariat. Ada gangguan akalnya, bebas dari syariat. Tapi yang normal, hatinya jalan, efektif, aktif, kemudian otaknya juga aktif, efektif, maka tidak ada celah dia melarikan diri dari pertanggungjawaban. Karena dia bisa memilih. Yang memilih mana yang baik, mana yang baik, yang buruknya sudah ditentukan, sudah dijelaskan, sudah diilhamkan dalam dada tiap manusia. Tetap kita milih yang mana, itulah yang akan kita bertanggungjawabkan insya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hikmah atau faedah yang pertama adalah Allah menjelaskan keberuntungan bagi orang yang mensucikan jiwanya
dan kehancuran, kecelakaan bagi orang yang merusak jiwanya. Jadi rupanya kalau kita dalami ayat ini, orang itu ada dua. Ada orang yang suka merusak jiwanya, ada orang yang suka merawat jiwanya. Merusak jiwa itu dengan apa? Dengan kemaksiatan. Dengan kemaksiatan, baik itu maksiat dalam harta, maksiat dalam jiwa, maksiat dalam perbuatan, ataupun maksiat lahir atau batin. Karena maksiat itu ada dua, ada maksiat batin, ada maksiat lahir. Maksiat lahir itu gampang tobatnya, Pak. Kita melihat aurat, istighfar. Kita minum khamr, istighfar, jangan mengulangi. Kita melakukan maksiat apalagi, tobat kan. Tapi maksiat hati itu yang susah. Maksiat batin, iri dengki yang memakan kebaikan, menghapus kebaikan yang kita lakukan, ya. Ria yang memupus kebaikan yang baru kita lakukan, ujub menghapus kebaikan yang terakhir kita lakukan. Syirik itu maksiat batin juga, menghapuskan seluruh amal ibadah. Maka kita berlindung pada Allah dari kemaksiatan batin, maksiat hati yang lebih dahsyat dari maksiat lahir. Maksiat lahir gampang tobatnya, kerasa. Kalau maksiat batin tidak terasa. Artinya watados, wajah tanpa dosa, wajah tanpa dosa, ya sulit membersihkan dirinya. Wa hadza huwa sababu khalqil insan, dan itulah sebab ataupun faktor Allah menciptakan manusia, supaya manusia itu zakka nafsaha, mensucikan jiwanya, dan tidak khoba jiwanya, tidak dasah, tidak merusaknya. Jadi poin pertama itu bahwa manusia itu ada dua, ada yang merawat jiwanya, ada yang merusak jiwanya. Kenapa? Karena Allah pada hakikatnya menciptakan kita ini dengan jiwa yang bersih. Lalu ketika Allah titipkan jiwa yang bersih ini kepada raga itulah yang merusak jiwa kita. Allah berfirman, illaman atallaha biqalbin salim. Makanya orang yang selamat nanti menghadap Allah itu orang yang masih menjaga jiwanya tetap dalam qalbun salim. Ketika qalbun salim Allah titipkan selaku fitrah kepada manusia dan manusia merawatnya, akan selamat. Tapi ketika qalbun salim dititipkan kepada raga merusaknya qalbun salim itu dan menjadi qalbun yang lain, maka dia akan celaka. Jadi pada hakikatnya kita ini hidup ini, kalau dalam kaidah pertama yang kita petik dari hikmahnya, yang pertama itu adalah kita ini sebenarnya hidup ini hanyalah untuk merawat jiwa kita supaya tetap dalam fitrahnya. Nah, kalau kita merawatnya dengan baik, fitrah apa adanya, menjaga tauhidnya, menjaga amalnya, menjaga ibadahnya, menjaga perbuatan akhlaknya, maka itu selamat. Tapi kalau kita malah merusak jiwa kita yang Allah titipkan kepada kita yang asalnya baik, itulah kita akan jawabkan, kenapa kau kembalikan jiwa yang dulu aku berikan kepadamu menjadi rusak, sehingga pantas kita mendapatkan hukuman Allah. Yang kedua, hikmah yang kedua, munasabatu dzikri Samud faqad duna ghairihim. Kenapa dalam surat ini Allah menjelaskan hanya kaum Samud saja, kaum Nabi Soleh? Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka hidayah, petunjuk. Kemudian mereka melihat mukjizat secara langsung. Jadi kaum Samud ini luar biasa ya. Allah berikan hidayah melalui lisan nabinya, Nabi Soleh. Lalu Allah berikan bukti nyata, ada batu mengeluarkan onta, ra'yal ain, dengan hakul ain, walakinnahum ma'adzalika tarakul huda wa dhulm. Tapi masih sesat juga. Kita ini Pak, kaum yang oleh Nabi dibanggakan. Kenapa dibanggakan? Kata Nabi, akan datang kaum, mereka itu tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Dan mereka itu adalah saudara-saudaraku. Jadi kalau Nabi menyebut kita ini saudara-saudaraku, kalau Nabi menyebut kepada sahabat, ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Dan nanti akan muncul generasi berikut saudara-saudaraku. Kenapa? Mereka itu beriman kepadaku tidak melihat aku. Kalau kalian beriman kepadaku, melihat. Aku terlihat, mukjizatnya terlihat, diriku terlihat, wahyu tersampaikan pada waktunya. Allah memutuskan hukum-hukum saat dibutuhkan tepat pada waktunya, dalam arti kata sesuai dengan kejadiannya. Nah, nanti akan muncul kaum tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat mukjizatku langsung, tapi mereka beriman kepadaku. Bahkan di antara mereka ada yang berkorban keluarga dan anaknya kalau perlu untuk ingin berjumpa denganku. Ada hadisnya kan? Ada nanti umatku di belakang hari, kalaupun mereka mengorbankan harta dan keluarga yang dia miliki untuk bisa berjumpa denganku, mereka akan lakukan. Artinya apa? Akan ada nanti umatku yang sangat-sangat mencintaiku, bahkan melebihi keluarga dan harta bendanya.
Itulah kita yang dibanggakan oleh Nabi SAW itu kita. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya kita diaku nggak umatnya oleh beliau gitu. Kita ngaku umat beliau, tapi beliau ngaku umatnya nggak sama kita, itu pertanyaan. Ada di halon. Karena di Haud al-Kautsar, di Telaga al-Kautsar nanti ketika Rasulullah SAW menggiring umatnya lalu ditahan oleh Allah SWT. Dan Allah mengatakan, berfirman kepada Nabi Nabi Qudsi, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Innaka la tadri, kamu tidak tahu wahai Muhammad, ma ahdatsu, apa yang dibuat-buat oleh kaummu setelah kamu tiada. Lihat redaksinya, ahdatsu, yang dibuat-buat, yang diada-adakan, yang dibaru-barukan. Syariat yang tidak ada diadakan, syariat yang tidak ada petunjuknya dibuat. Maka ini juga peringatan dari Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW bahwa kaumnya itu kelak akan melakukan bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat, takhayulat-takhayulat, kemusyrikan dan kebid'ahan, yang mana mereka mengakunya umat Nabi, mencintai Nabi, tetapi oleh Nabi sendiri tidak diizinkan masuk ke telaganya. Karena Allah berfirman kepada Nabi, ya Muhammad, kaummu itu tidak semuanya benar-benar mengikutimu, karena banyak sekali di antara mereka membuat hal-hal yang baru sepeninggalmu. Ini juga peringatan kepada kita agar sebisa mungkin, sekuat mungkin kita berpegang teguh kepada hidayah. Jangan sampai kita mengada-ngada, membuat-buat syariat yang aslinya tidak ada lalu diada-adakan. Ya, itu penting sekali. Tapi juga jangan berlebihan kita menyatakan sesuatu itu bid'ah padahal sesuatu itu masih ikhtilaf. Ulama masih berbeda pendapat, ulama masih membuka ruang ijtihad, tetapi kita dengan gegabah mengatakan itu bid'ah juga tidak boleh. Ya. Menjaga diri dari perbuatan bid'ah harus, karena Rasul memerintahkan demikian. Man ahdatsa fi amrina. Tetapi berlebihan dalam membid'ahkan juga tidak boleh. Karena bisa jadi urusan itu masih ikhtilaf, urusan itu masih bahasan para ulama. Jadi kita ada di tengah-tengah, tidak ekstrim terlalu membid'ahkan dengan sesuatu yang masih ijtihadi, juga tidak ekstrim yang segala sesuatu itu dianggapnya syariat padahal itu adalah bukan. Itu posisi kita. Wa'alaikum wa ma taufiquna illa billah. Baru kita jelaskan tentang jiwa, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Wa ma taufiquna illa billah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga kalau ada pertanyaan silakan, tapi yang ada keperluan boleh beranjak dari majelis. Tadi kan ada sahabat dan saudara bagi Rasul. Saudara itu sebutannya apa sih dalam masalah? Ikhwati. Ikhwati. Ikhwan. Ya. Ikhwan. Oh, jadi itu keutamaan umat Rasulullah Sallallahu. SAW, di mana mereka tidak melihat Rasul tapi beriman kepada Rasul SAW. Jelas ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.